Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan, mengamalkan, menyiarkan, membela Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam perjalanan hidup kita di atas dunia ini, kita adalah seorang manusia yang sudah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang hukumnya fardu ain, yaitu khususnya ilmu pengetahuan yang disebut dengan ilmu tauhid, ilmu fikih adalah merupakan fardu ain bagi kita setiap umat Islam untuk menuntutnya. Di dalam sebuah kitab diceritakan bahwa ada seorang siswa, seorang santri, di saat berada di bangku sekolahnya, santri tersebut adalah santri yang sangat bodoh sekali. Bagaimanapun cara gurunya untuk menjelaskan pelajaran tersebut, namun satu macam keterangan atau penjelasan, satu macam ilmu pengetahuan tidak bisa dicerna, tidak bisa masuk dalam hati dan pikiran seorang siswa tersebut. Karena sangat bodohnya seorang santri tersebut yang setiap hari datang menuntut ilmu pengetahuan namun tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang disampaikan atau diberikan oleh para gurunya itu. Akhirnya karena mengakui dirinya santri tersebut tidak bisa paham apapun, bagaimanapun cara guru untuk menjelaskannya, mengajarkannya, akhirnya santri tersebut berpikir, lebih baik saya pergi dari madrasah ini. Saya benar-benar tidak bisa paham dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari dan disampaikan oleh guru-guru saya di sini. Akhirnya si santri tersebut pergi sendirian meninggalkan madrasah tersebut. Si santri pun berjalan dan terus berjalan meninggalkan madrasahnya, dan karena tidak berani sampai pulang ke rumahnya, si santri tersebut duduk-duduk di dekat sebuah pancoran atau di sebuah mata air yang mengalir. Di saat itu si santri pun memperhatikan air-air yang jatuh ke sebuah batu. Di sanalah hati dan pikiran si santri tersebut mulai terbuka. Kenapa batu ini bisa tembus, bisa
bolong-bolong dengan air yang begitu halus, dengan air yang begitu lembut. Kenapa batu ini yang begitu kerasnya bisa bolong dengan air yang jatuh, yang menimpa batu yang begitu keras ini? Itulah yang ada dalam pikiran santri tersebut. Dan terus dipikirkan, dan akhirnya dia menemukan suatu ilmu dari batu tersebut. Apalagi otak manusia, kalau disirami terus dengan ilmu pengetahuan, walau bagaimanapun bodohnya manusia itu, namun bila terus-menerus dimasuki oleh ilmu pengetahuan yang begitu halus, begitu lembut, pasti dia akan menjadi lunak dan akan bisa dimasuki oleh ilmu pengetahuan, ilmu yang dijelaskan oleh para gurunya. Lalu kemudian si santri yang begitu bodoh itu kembali ke madrasahnya dan mulai tekun untuk belajar dan menghayati, mempelajari, menyimak apa-apa yang disampaikan, dijelaskan oleh gurunya tersebut. Maka di sanalah dia mendapatkan peringatan yang cukup untuk si santri tersebut, dan mengingat bahwa man jadda wajada, siapapun yang bersungguh-sungguh, walaupun dia keturunan orang yang bodoh, walaupun dia seorang santri yang sangat bodoh, kalau dia benar-benar rajin bersungguh-sungguh, pasti dia akan memperoleh apa yang dia cari, apa yang dia tuntut. Kemudian karena berkat ketekunan si santri tersebut, dan karena kebaktiannya kepada orang tuanya, ketaatannya kepada gurunya, berkat dari gurunya, berkat dari orang tuanya, dan karena ketekunannya dalam menuntut ilmu pengetahuan, akhirnya santri tersebut menjadi seorang ulama besar dan menyusun berbagai kitab-kitab yang besar yang sulit dipahami kecuali oleh ulama-ulama besar. Nah, itulah yang disebut atau yang kita dengar biasa dengan Syekh Ibnu Hajar. Itulah kisah dari Syekh Ibnu Hajar yang belajar dari sebuah batu yang dijatuhi oleh tetesan-tetesan air, sehingga dia bisa berubah menjadi seorang ulama besar karena berguru pada sebuah batu yang ditetesi oleh air dan bisa bolong-bolong disebabkan karena tetesan air yang terus-menerus ke batu tersebut. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini, kisah yang saya ceritakan ini bisa menjadi renungan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa memacu diri untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memperoleh ilmu yang tidak sedikit, bisa memacu para siswa kita, anak-anak kita, teman-teman kita untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam meraih, memperoleh, mempelajari, mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.